Untuk memenuhi tugas grafik komputer pada materi objek geometri pembentuk vektor, kami akan membuat sebuah objek heksagon 2 dimensi dan 3 dimensi. Program pertama yaitu heksagon 2 dimensi. Draw hexagon outline function. Fungsi ini menggambar outline garis luar dari heksagon dengan pusat di center X, center Y, dan jari-jari radius. Heksagon memiliki 6 sisi atau yang disebut 6 size sama dengan 6, dan angle increment menghitung kenaikan sudut antara setiap titik. Dengan JL begin, JL line log, ia menggambar garis tertutup dari tiap titik-titik yang dihitung untuk membuat heksagon. Untuk menjelaskan tentang draw hexagon pattern function, atau yang kita bisa lihat di shortcode-nya ada, yaitu void draw hexagon pattern. Fungsi dari shortcode ini untuk menggambarkan pola heksagon dengan garis yang menghubungkan dua sisi berlawanan. Draw hexagon outline dipanggil untuk menggambarkan garis luar heksagon, lalu 3 garis diagonal ditambahkan. Loop menggambarkan garis antara pasangan titik yang berjarak 180 derajat satu sama lain. Fungsi draw hexagon pattern 2. Fungsi ini digunakan untuk menggambar heksagon dengan garis-garis yang terhubung dari pusat heksagon ke titik-titik pada garis luar. Setiap garis terhubung kedua titik yang berbeda pada garis luar membuat pola simetris. Fungsi draw hexagon pattern 3. Fungsi ini digunakan untuk menggambar dua heksagon konsentris, yaitu heksagon dalam dan luar. Kemudian fungsi draw hexagon outline digunakan untuk menggambar heksagon luar dan kemudian heksagon lebih kecil dengan radius, inner radius ditambahkan di dalamnya. Kemudian pada void display terdapat 3 draw hexagon pattern dimulai dari pattern 1, pattern 2, dan pattern 3. Nah, pola heksagon digambar dalam susunan 3x3 di dalam jendela. Kemudian draw hexagon pattern 1, 2, dan 3 digunakan untuk menggambar berbagai pola pada koordinat yang berbeda. Init function atau fungsi init. Fungsi ini menginisialisasi pengaturan tampilan. JA clear color untuk mengatur latar belakang menjadi warna putih. JA ortho mengatur proyeksi ortografik dengan batas min 5 hingga 5 pada sumbu X dan Y. Selanjutnya, main function atau fungsi main. Fungsi main menginisialisasi glut dan membuka jendela grafis. Fungsi display diatur sebagai callback untuk menampilkan pola ketika jendela dibuka, dan glut main loop menjalankan loop utama untuk mempertahankan jendela terbuka, sehingga akan menampilkan sebuah objek heksagon 2 dimensi seperti ini. Kemudian kita akan mencoba mengubah heksagon 2 dimensi tadi menjadi heksagon 3 dimensi, yaitu seperti berikut. Include JL Glut H menyertakan pustaka OpenGL Utility Toolkit atau Glut yang mempermudah dalam membuat program grafis berbasis OpenGL. Include Keymath digunakan untuk operasi matematika seperti fungsi sinus dan kosinus. Include CSLib dan include KeyTime digunakan untuk menghasilkan angka acak, range, dan mengatur waktu strand. Consplot PI atau PI, konstansa nilai PI, digunakan untuk perhitungan sudut pada heksagon. Consplot radius dari heksagon ini adalah ukuran dari tiap sisi heksagon. Consplot height tinggi dari setiap prisma heksagon. Numsrow dan numscroll, jumlah baris dan kolom dalam grid untuk menentukan ukuran pola kisi. Lalu ada fungsi draw hexagon face. Fungsi ini digunakan untuk menggambar satu sisi atau permukaan dari heksagon dengan warna yang ditentukan. Parameter depth untuk menentukan posisi kedalaman g-axis dari permukaan. Parameter RGB yaitu nilai warna RGB untuk permukaan heksagon. Kemudian ada fungsi GL begin, GL polygon, dan GLN untuk mendefinisikan bentuk poligon heksagon dengan 6 sisi. Untuk perulangan for digunakan untuk menghitung sudut dari setiap vertex atau titik sudut heksagon. Dengan menggunakan cos dan sin, kita dapat
mendapatkan koordinat titik X dan Y dari titik sudut tersebut. Selanjutnya, ada fungsi draw hexagon prime atau yang di dalam program yaitu point draw hexagon prime. Fungsi ini menggambarkan satu prisma heksagonal pada posisi X dan Y. GL push matrix dan GL pop matrix digunakan untuk menyimpan dan memulihkan matriks transformasi. Ini memungkinkan setiap prisma memiliki posisi yang berbeda tanpa mempengaruhi yang lain. Lalu ada GL translate F, menggeser posisi dari prisma heksagonal ke X dan Y di grid. Nah, di sini di dalam shortcode-nya ada float, air, static case, float, trend, lalu ada remix. Nah, ini untuk menghasilkan warna acak untuk setiap prisma menggunakan run, RAND yang dibagi dengan run mix. Lalu, untuk mengatur warna RGB dari sisi atas heksagon menggunakan GL color dan menggambar permukaan atas heksagon di posisi kedalaman Hague per 2. Selanjutnya, di sini ada ada float angel 1, float angel 2, ada float X1, Y1, float X2, float Y2, lalu ada GL begin, ada pertext. Nah, di shortcode kali ini yaitu untuk setiap sisi prisma, jadi totalnya ada 6 sisi. Dari perulangan for digunakan untuk menghitung dua sudut berturut-turut yang mewakili dua titik sudut dari setiap sisi. Di shortcode kali ini juga menggunakan GL begin yang di dalam kurungnya GL quads, yaitu untuk menggambarkan setiap sisi sebagai quadrilateral atau 4 sisi dan diakhiri dengan GLN. Lalu di shortcode kali ini akan dijelaskan warna pada setiap sisi diatur menggunakan GL color 3F, bagian atas menggunakan RGB dan bagian bawah menggunakan warna yang lebih gelap. Atau kita bisa lihat di sini ada GL color 3F, R, lalu bintang 0.5F, lalu G bintang 0.5, lalu ada B bintang 0.5. Fungsi display. Pada fungsi display terdapat GL clear untuk membersihkan buffer warna dan buffer kedalaman, GL load identity untuk mengatur ulang semua transformasi, GL rotate F memberikan rotasi pada seluruh grid agar bisa dilihat dari sudut tertentu, grid wide dan grid height untuk menghitung lebar dan tinggi dari grid, digunakan untuk menempatkan grid di tengah layar dengan menggunakan GL translate F. Perulangan for berganda digunakan untuk menggambar grid dalam pola sarang laba atau heksagonal. Setiap kolom digeser menggunakan X sama dengan col dikali 1,5 dikali radius, dan setiap baris menggunakan Y sama dengan row dikali SQRT dikali radius. Baris ganjil diberi offset agar posisi berjenjang menggunakan Y plus sama dengan SQRT dibagi 2 dikali radius. Fungsi draw hexagon prism XY memanggil prisma heksagonal di posisi XY yang sudah dihitung. Fluid sweep buffer untuk mengganti buffer menghasilkan tampilan yang lebih halus. Kemudian pada void init terdapat beberapa fungsi yaitu srand, GL clear color, GL enable. Srand ini digunakan untuk menginisialisasi generator angka acak. Kemudian GL clear color digunakan untuk menginisialisasi warna latar belakang menjadi putih, dan GL enable GL deep test ini untuk mengaktifkan pengujian kedalaman agar OpenGL dapat menggambar objek dengan benar berdasarkan kedalamannya. Dan yang terakhir, pada integer main ada beberapa fungsi yaitu glut init display mode, glut init window size, glut create window, init, glut display func, dan glut main loop. Untuk inisialisasi glut dan mode tampilan menggunakan glut double untuk double buffering, glut RGB untuk warna, dan glut depth untuk kedalaman. Kemudian pada glut init window size untuk membuat jendela dengan ukuran 800 x 800 pixel. Kemudian untuk memanggil init untuk menginisialisasi OpenGL dan mengatur fungsi display sebagai callback untuk tampilan. Dan untuk glut main loop yaitu untuk memulai loop utama program.
dan akan menghasilkan output heksagon 3 dimensi. Seperti itu merupakan contoh objek pembentuk geometri vektor 2 dimensi dan 3 dimensi. Masih banyak objek yang lainnya, namun untuk tugas kali ini, kami membuat objek heksagon.